Selamat pagi saudara-saudariku, para pendengar embun surgawi yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari pertama dalam bulan April 2024. Kita mengawali renungan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Rahim, kami bersyukur atas rahmat pemeliharaan yang Kau curahkan kepada gerejamu. Semoga kami dapat menghayati tanda-tanda kehadiran Kristus yang senantiasa mendampingi kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai dengan 15. Pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Perjumpaan yang mengubah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, perjumpaan dengan Yesus yang bangkit menjadi sebuah pengalaman yang penuh rahmat. Yesus yang bangkit membawa suatu perubahan besar bagi para pengikut Yesus untuk berani mewartakan kebenaran. Dalam Injil Matius hari ini, kita mendengar para perempuan yang pergi dari kubur diliputi rasa takut dan sukacita. Mereka merasa takut dan bersukacita karena mengetahui kebenaran tentang Yesus yang bangkit. Akan tetapi, sukacita itu semakin penuh dan rasa takut itu diganti dengan kebenaran ketika mereka sungguh-sungguh bertemu dengan Yesus yang bangkit. Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Hanya saja kebenaran warta tentang kebangkitan Yesus itu pun justru membuat para imam kepala dan tua-tua diliputi rasa takut. Mereka merasa takut karena tidak mau mengakui kesalahan dan mau merubah diri. Ketakutan itulah yang membuat mereka bersusah untuk berusaha memanipulasi kebenaran warta kebangkitan Yesus dengan uang tutup mulut
untuk menguap para serdadu. Saudara-saudariku terkasih, kebangkitan Yesus yang kita rayakan dalam pesta Paskah ini semestinya membawa satu perubahan diri. Perubahan diri yang membuat kita berani untuk mewartakan kebenaran dengan penuh sukacita. Bukti kebangkitan Yesus sesungguhnya bukanlah sekedar sebuah makam kosong. Bukti kebangkitan Yesus adalah iman, kepercayaan kepada Tuhan, karena perjumpaan dengan Yesus yang membuat kita berani mewartakan kebenaran. Itulah salah satu bentuk perubahan diri. Dalam sukacita kebangkitan Kristus ini, kita dituntut untuk berani mewartakan kebenaran dan bukan malah mengumbarkan berita-berita bohong. Apalagi dunia zaman modern ini, begitu mudah informasi palsu disebarkan lewat media sosial. Apakah sukacita Paskah membuat kita berani mewartakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita? Kebenaran kabar gembira itu akan menjadi sebuah ketakutan ketika orang tidak berani untuk mengakui kesalahan dan tidak mau merubah diri. Bapa Suci Paus Fransiskus pernah berkata, untuk masuk dalam misteri Paskah, orang perlu menyembah atau adorasi. Artinya, tidak perlu banyak omong dan menafsir, seperti para perempuan dalam kisah Injil Matius hari ini. Dan selanjutnya mereka pun diutus untuk mewartakan berita Paskah ini kepada orang lain dan mengatakan bahwa Tuhan akan dijumpai di Galilea. Galilea menunjuk konteks hidup setiap hari para murid, tempat tinggal, keluarga, dan lingkungan hidup setiap hari. Berjumpa dengan Tuhan di Galilea sama saja menjumpai Tuhan yang bangkit di tengah kesibukan dalam konteks hidup setiap hari. Tuhan Yesus, kami rindu berjumpa denganmu kini dan selalu sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.